Oke, balik lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang static routing. Pertama, kita akan masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih static routing? Static routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur yang terbaik yang harus dilalui oleh paket data dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, sesuai namanya. Jadi, routing itu dari router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Untuk tujuannya, itu menentukan jalur tercepat atau yang efisien untuk pengiriman data. Lalu ada menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Selanjutnya ada menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Yang terakhir ada menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Nah, di sini protokol routing itu ada 3, yaitu static routing, dynamic routing, dan default routing. Static routing itu dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan atau oleh kita. Jadi, kita harus mengkonfigurasi secara manual kalau static routing. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Jadi, benar-benar mengkonfigurasi dari awal sampai akhir itu manual. Kalau dynamic routing, dia dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router akan saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Jadi, kalau dynamic routing ini kita hanya mengkonfigurasi dynamic routing-nya, habis itu dia akan otomatis menggunakan protokol routing. Nah, selanjutnya ada default routing. Ini metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Oke, kita akan masuk ke static routing atau teknik routing di mana admin jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya pada Cisco Packet Tracer. Sini kita sudah di halaman Cisco Packet Tracer. Ini saya sudah menyiapkan sebuah topologi dan sudah saya beri IP address ya. Pertama kita konfigurasi dulu nih. Menyalakan interface-nya dan masukkan IP-nya dulu. Oke, ini sudah selesai saya konfigurasi semua. Oke, selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi root pada si router ini. Sebelum itu kita coba tes dulu. Ini kan beda ini ya, beda IP sininya. Pada octet ketiganya beda. Nih, violet. Langsung violet. Oke, ini sebelum kita konfigurasikan root. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan root. Bagaimana mengkonfigurasinya? Pertama kalian ketik IP root. Ini saya lupa. Kita ketik IP root, lalu kalian ketik destination, subnet mask, dan root. Apa itu destination? Destination adalah IP tujuan kita yang akan di root. Lalu subnet mask-nya ya subnet mask dari IP tersebut. Lalu root adalah jalur mana yang kita lalui. Jadi, misal kita mau menggunakan IP ini sebagai tujuan. Berarti kita melalui ini, IP si router ini, yang di 00 ini. Jadi, tujuannya 192.168.10.0.255 subnet mask. Jika sudah subnet mask seperti ini,
kalian bisa masukkan IP si router kedua ini karena dia adalah jalur penghubung dari si router ini ke PC. Oke. 192.168.102. Nah, bisa. Oke, jika sudah seperti ini, kita pindah ke router sebelah. Ini juga sama. Kalian tinggal IP route destination. Destination-nya ini ya yang kiri ini. Kita masukkan network. Subnet mask lalu route, yaitu jalur yang dilalui. Nih, IP pada router pertama ini, yaitu 192.168.101. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita tes. In progress. Successful. Kalian bisa lihat dari PC 0 ke PC 1 sukses. Dari PC 1 ke PC 0 sukses. Oke, ini kan kita sudah buat 2 router. Kita akan tambah 1 router lagi. Jadi 3 router. Nah, oke. Sini kita sudah menambahkan 1 router lagi. Caranya sama. Sebelum itu kita tentukan IP terlebih dahulu. 192.168.200 saja. 0.30. Nilai ini 192.168.20.0/30. Oke, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, kalau kita tes terlebih dahulu di sini, ini sebelum di root ya, dia akan violet. Dari PC 1 maupun PC 0, dia akan violet. Karena ini belum kita routing. Nah, kita akan melakukan cara yang sama seperti tadi kita mengkonfigurasi pada 2 router yang ini. Yang pertama, kita mulai dari mana ya? Dari sini aja dulu. Dari sini, router yang baru. Kita IP route. Nih, destination-nya mau kemana? Kita ada 2 destination, yaitu yang PC 1 dan PC 2. Kita pertama ke PC 1 dulu aja. 192.168.10.0.255. Dan kita menggunakan jalur IP setelah yang ini, yaitu jalur si router yang tengah ini, yaitu 192.168.201. Nah, selanjutnya kita ke yang sebelah sini, ke PC 0. 10.255. Sorry. 52. Dan sama saja ya, kita menggunakan yang ini juga jalurnya. Kenapa menggunakan yang ini? Karena kan yang tadi ini router tengah dengan router yang paling kiri ini dia sudah berkenalan. Jadi kita hanya perlu menggunakan jalur yang tengah ini. 192. Satu enam delapan 201. Nah, oke, sekarang kita pindah ke router yang paling kiri. Pindah ke router yang paling kiri. Kita IP route destination. Di sini kita sekarang yang ujung terlebih dahulu. 98 20 0. Dan kita menggunakan yang
jalur yang ini. Menggunakan jalur yang ini. Kan tadi dia sudah berkenalan dengan router 2 ini. Jadi kita hanya, kalau dari yang ini kan kita udah kenalan nih sama yang ini. Kita hanya perlu kenalan lagi sama yang baru saja. Kita tidak usah ngerut yang baru. Ngerut yang tadi sudah di root. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke router yang tengah. Oke, sama saja. IP root, destination. Kenapa? Lalu kita gunakan rootnya 192.168.202. Kita gunakan ini ya, IP dari si router yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita tes. In progress. Progress lagi. Dan successful. Sekarang dari PC 0, langsung sukses. Sukses ya. Sudah sukses semua. Ini konfigurasi 3 router. Sekarang kita akan tambah 1 router lagi. Jadi 4. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan nyambungkan terlebih dahulu, lalu mengkonfigurasi IP address-nya. Oke, sudah. Seperti tadi, kita akan mengkonfigurasi root pada setiap router. Ini kan sudah dikonfigurasi semua ya, 3. Sebelum itu kita tes dulu nih. Ya, violet. Di sini violet juga, di sini violet juga. Sekarang kita akan konfigurasi konfigurasi routing kode di router yang ini dulu, yang paling kanan. Seperti biasa, IP root, destination, kita destination kemana dulu? Ke yang paling ujung dulu deh, ke sini. 192.168.1.0 networknya, lalu subnet mask, dan kita gunakan jalur yang di sebelah kita, karena kan dia sudah kenalan dengan yang ujung, yaitu 192.168.30.1. Nah, jika sudah, kita lanjut ke IP yang kedua, yaitu yang ini, 192.10.025. Sorry. 52, dan jalurnya masih jalur yang sama. 1. Nah, terakhir yang ini ya, yang 20 ini, 20.255 subnet mask, dan jalurnya tetap sama, tidak berubah, karena dia sudah kenal sama yang dari sana. Mereka sudah kenalan terlebih dahulu. Jadi kita cukup menggunakan satu jalur saja. Nah, ini sudah dikonfigurasi semua. Sekarang kita pindah ke yang paling ujung kayak tadi. Oke. Nah nih guys, tinggal IP root 192. Kalau yang ini beda ya. Kalau yang ini kita akan konfigurasi routing sekali ke sini, ini routing sekali ke sini, dan ini terakhir routing sekali ke sini. Karena ini kan
kita sudah kenalan sama dua ini. Jadi kita tidak perlu konfigurasi routing berulang kali. Cukup satu kali pada setiap network. 92.168.0.252 dan menggunakan jalur yang di sebelahnya, yaitu 102. Sudah, kita masuk ke yang ini. Oke, IP route destination 119. Dan kita menggunakan jalur di sebelahnya 168.202. Nah, dan last konfigurasi di sini. IP route destination subnet mask, lalu rutenya atau jalur kita menggunakan yang ini ya. Nah, sudah selesai. Tadi violate semua kan, sekarang kita coba. Masih in progress. Wah, kenapa nih in progress terus? Pantes. Kenapa in progress? Karena ini belum dimasukkan IP ya. Sorry. Sorry. Coba ya. Sekarang kita coba. Nah, sekarang sudah sukses. Dan sudah sukses. Nah, ini semuanya sudah sukses, sudah terhubung. Jadi kita bisa saling berkomunikasi. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan, ini lumayan agak unik. Mana ya? Oh ini. Kita akan menggunakan satu switch dan dua PC. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, seperti inilah jadinya. Kita akan menggunakan satu switch dan dua PC. Sekarang di sini kan kita sudah menyiapkan satu switch dan dua PC ini. Di sini kita akan membuat VLAN. Di sini kita akan V10, ininya 10, 1, 30, 29 deh. Lalu V20, 20, 1/29. Nah ya, di sini ada VLAN 20 dan VLAN 10. Nah, di sini kita bisa konfigurasi dari yang mana dulu, bebas. Kalian bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu, bisa langsung menggunakan sub interface pada router. Di sini saya lebih suka membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Sorry. Nah, oke. Di sini tinggal enable konfigurasi terminal VLAN 10, name-nya 10 aja. Interface-nya kita masukkan yang ini. Kita
yang atas ini VLAN 10, yang bawah VLAN 20. Ini menggunakan FA02. FA02 switch port akses VLAN 10. Lalu kita beralih ke VLAN 20. Ini 20 interface FA0/3 switch port akses VLAN 20. Sudah seperti ini, kalian jangan lupa untuk men-trunking interface dari switch ke router, yaitu interface FA0/1 switch port mode terang. Udah. Jika sudah seperti ini sudah diterang ya. Dan sudah ada VLAN juga. Kita masuk ke router yang ini. And enable connectivity. Lalu kita masuk interface G02 dulu. Kita nyalakan saja. Jika sudah, kita masuk ke interface G02 sub interface. Kita sudah belajar ini 10. VLAN-nya 10 ya. Kita encapsulation .1Q10. Masukkan IP address-nya 10.10.10.1 255.255.248. Oke, sekarang kita akan membuat DHCP nih. Jadi menggunakan IP otomatis. IP DHCP pool VLAN 10. Nah, networknya 10.10.10.0.255.255. Default routernya 10.10.10.1. Nah, sekarang kita masuk ke interface G0 sub interface yang ke-20. Encapsulation .1Q20 IP address 20.20.21.248. Lalu kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 20. Networknya 20.20.20.0. 8, lalu default routernya 20.20.20.20. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal meminta IP DHCP-nya. Oke, berhasil ya. Ini 10.10.10.10.10. Lalu yang ini nah, ini 20.20.20.20. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan tes dulu. Dia tidak akan bisa, karena beda. Tapi, jika ke sini, dia bisa. Kan dia melalui router. Dia sukses ya. Ini masuknya ke interVLAN. Tuh, udah bisa. Nah, sekarang kita akan membuat ini semua terhubung. Bisa saling berkomunikasi. Bagaimana? Seperti tadi. Oke. Kita mulai dari yang sini saja. Router paling kiri. Kita mulai dari router paling kiri. Coba kita cek dulu. Apakah bisa saling berkomunikasi? Successful. Sekarang sukses juga. Dan juga successful. Oke. Mungkin segitu saja video
static routing pada kali ini. See you the next time. Bye-bye.